Selamat siang, saya Lisnawati. Saya merupakan salah satu mahasiswi di kampus IKIP PGRI Pontianak pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah outline penelitian yang sudah saya sederhanakan bentuknya ke dalam bentuk PowerPoint. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung memaparkan hasil dari outline penelitian saya. Yang pertama itu ada judul dari outline penelitian, yaitu pengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang selanjutnya itu ada latar belakang penelitian. Telah diketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara dengan perannya masing-masing. Sehingga pengajaran bahasa Indonesia harus mengarahkan siswa kepada kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai fungsinya. Contoh penerapannya adalah dalam keterampilan menulis, yang dalam kenyataan pengajaran menulis menemui berbagai masalah. Untuk itulah penulis atau peneliti membahas berbagai masalah, terutama yang berhubungan dengan faktor yang berpengaruh terhadap pengajaran menulis bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian ini yang berjudul Pengaruh Minat Baca Terhadap Kemampuan Menulis Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Berdasarkan masalah umum di atas, dapat dirumuskan submasalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimanakah kemampuan minat baca siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan belajar menulis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang ketiga, bagaimanakah perbedaan prestasi belajar menulis siswa yang mempunyai minat baca tinggi dengan siswa yang mempunyai minat baca rendah, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai tahun 2021. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah pengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Dengan memperhatikan tujuan umum, maka tujuan khusus dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kemampuan minat baca siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. 2. Mendeskripsikan kemampuan belajar menulis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang ketiga, mendeskripsikan perbedaan antara prestasi belajar siswa yang mempunyai minat baca tinggi dengan siswa yang mempunyai minat baca rendah, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan adalah yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan membaca terhadap kemampuan menulis pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan.
Yang kedua itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk mengadakan penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang berhubungan dengan keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi lagi menjadi manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang selanjutnya itu ada variabel penelitian. Variabel penelitian dalam outline ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada variabel masalah dan yang kedua itu ada variabel tindakan. Nah, variabel masalah ialah masalah yang dimaksud adalah hasil belajar berpengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis pada siswa kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kembayan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Sedangkan variabel tindakan di sini ialah tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh guru, yaitu menyelesaikan masalah tersebut dengan metode belajar. Metode belajar yang dimaksud adalah metode yang berhubungan untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam outline ini ada 3. Yang pertama itu ada validitas, dan yang kedua itu ada reliabilitas, dan yang ketiga itu ada uji hipotesis. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu validitas. Validitas menurut Sugiono tahun 2012, halaman buku yang 173. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk melihat hubungan minat baca dengan kemampuan menulis karangan dengan menggunakan rumusan korelasi produk momen dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat yang tulisannya saya beri warna merah. Inilah cara untuk melihat hubungan kemampuan menulis karangan dengan rumus korelasi. Nah, yang kedua itu ada reliabilitas. Ari Kunto tahun 2006, halaman buku yang 178 mengatakan reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk uji reliabilitas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus alfa, yaitu di sini bisa dilihat yang tulisannya saya beri warna merah. Ini adalah rumus alfa untuk penelitian uji reliabilitas. Yang selanjutnya itu ada uji hipotesis. Untuk dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, maka teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan rumus korelasi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika dalam video ini atau presentasi ini ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun tindakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.